Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fahmi Amir dari Teknik Komputer 24. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang kode saya. Mohon maaf kalau misalnya ada fisik, saya ini lagi di kafe dan saya harus dekat-dekat dengan komputer. Oke, mungkin mulai dulu. Jadi kode ini sebenarnya ya kita membuat beberapa obstacle dan di obstacle ini akan disimpan di dalam yang namanya pools. Dan dalam pools ini ya untuk bisa ketika kita menggunakan suatu objek kita ambil dari pool terus sampai selesai objeknya kita balikin lagi ke dalam poolnya gitu, dan kita juga menggunakan factory method untuk menciptakan. Oke, mungkin saya jelasin dulu ya mungkin poolnya. Jadi pertama ini kita mulai dari main ya, kita membuat player dalam semantin aja. Nah kita juga membuat obstacle factory gitu, dan dalam obstacle factory kita membuat vertical laser creator, horizontal creator, manual laser creator dan lain-lain. Dan di setiap creator lokasi ini akan membuat spesifik poolnya sendiri gitu, dan spesifik punya sendiri untuk menyimpan beberapa hal gitu. Dan ketika kita kayak mau spawning obstacle tersebut, ini kita sebenarnya di main yaitu obstacle spawn timernya yang kayak untuk menyatakan berapa lama ada untuk obstacle tersebut gitu. Terus dari main sendiri akan memanggil yang dari obstacle factory untuk membuat create itu random obstacle, dan obstacle factory ini akan memilih secara random creatornya. Mungkin kayak misalnya vertical laser creator ini akan memanggil vertical laser creator terus create dulu, terus vertical laser creator ini akan memanggil yang namanya vertical laser pool obtain, dan ini akan menggunakan apa ya, kalau misalnya udah selesai ya dari vertical laser udah lewat tuh, itu akan bisa dipakai ulang lah vertical laser dari variable available list dari list available-nya gitu. Dan untuk ya kita setting position lagi terus kita ngomong lagi. Nah, kalau misalnya vertical laser ini udah kayak kembali gitu, terus ya kalau misalnya kembali ke main, nanti ini masuk ke dalam list di mana hal-hal yang kayak bisa kita update dan bisa kita. Terus kalau misalnya vertical laser udah lewatin screennya ya, update obstacles yang ada di dalam main ini, nanti kita itu nanti nge-update obstacle-nya. Terus ya main akan memanggil obstacle untuk di-release, terus obstacle factory ini akan mencari vertical laser creator menggunakan support, dan juga akan memanggil vertical laser creator untuk release file tersebut. Dan vertical laser creator ini akan nge-call vertical laser pool untuk di-release laser. Dan vertical laser pool ini akan reset laser state dan akan pindah ke in use list untuk kembali ke available list. Nah, oke, itu secara overall ya bagaimana caranya dan maksudnya. Mungkin kita akan lanjut untuk ke masing-masingnya dulu. Mungkin kita mulai dari mungkin gue jelasin dari main Java aja dulu ya. Oke, jadi main Java ini ada beberapa atribut penting ya. Mulai dari mungkin ya dari yang gue jelasin itu ada beberapa layer kalau bisa ya manager dan lain-lain gitu kan. Terus ya ini sebenarnya instance dari player, instance dari account dan lain-lain. Terus ini ada beberapa metode penting. Yang pertama ada metode create. Ini dijalankan sekali di awal untuk kayak inisialisasi objek tersebut. Terus kita ada render. Ini sebenarnya game utamanya yang dipanggil setiap 60 detik. Terus ada ini private void update, ini untuk menangani semua logika game dan memeriksa input pemain, dan juga dari penggerakan kameranya dan lain-lain gitu sih. Terus ada namanya terus ya ada update kamera, terus ada game ini sebenarnya kayak sebelas aja sih. Terus kita mungkin lanjut ke yang update. Oke, ini yang sebenarnya update obstacle. Jadi ini yang memunculkan kayak obstacle baru dan juga muncul obstacle yang lama kalau misalnya udah mengganti gitu. Terus ada juga spawn obstacle, ini sebenarnya untuk menentukan kapan harus munculnya obstacle tersebut. Terus ada check collisions
ini sebenarnya kayak mengambil semua obstacle aktif dari factory ya, dari factory, dan memeriksa kalau misalnya pemain itu menyentuh, kalau misalnya ya untuk ngecek collisionnya lah gitu. Terus ada reset game juga. Oke, mungkin gue lanjut ke player aja. Nah, sebenarnya ini kayak sama kayak di kunci jawaban sih, cuma kayak ada beberapa perubahan. Mungkin gue jelasin dari metode pentingnya aja ya. Yang pertama itu ada update. Ada update ini untuk kayak tambah setiap frame gitu. Terus ada check boundaries ya. Ini sebenarnya kayak mencegah kalau misalnya pemainnya jatuh. Terus, oh ya, sebenarnya kita tambah-tambahin itu ada die juga. Ini kalau misalnya ya player mati, ini semua gerakan itu akan disergam dan ya semuanya berhenti lah. Dan mungkin ya itu aja sih. Gue tambahin juga dari beberapa mungkin dari obstacles dulu ya. Mungkin kalau dari base obstacle ini sebenarnya bertujuan, oke, mungkin gue dari atributnya dulu ya. Atributnya itu ada position, terus kalau misalnya ini yang untuk koordinat obstacle tersebut, terus collider untuk kayak hitboxnya, terus aktif itu kalau misalnya sedang aktif di game atau enggak. Terus ini ada beberapa yang penting-penting lah gitu, perilaku seperti misalnya update ini untuk semua rintangan pergi ke kiri karena position X min 300 kan. Terus ada apakah is colliding or not. Dan ini sebenarnya kayak ini sebenarnya bukan memeriksa aja sih apakah pemain menabrak gitu. Terus ada draw shape, ini untuk apa yang memaksa kelas untuk kayak bisa menyediakan logika yang mengabarkannya sendiri gitu. Terus ada update collider, ini ya, untuk kayak mendefinisikan logika hitbox gitu. Ya, mungkin next ada vertical laser ya. Untuk vertical laser, metode yang paling penting mungkin gue bisa jelasin itu dari draw shape. Ini untuk kayak bisa menggambarkan lah persegi panjang vertikalnya gitu. Terus ada update collider untuk metode ya mengatur hitboxnya lah di prosedur panjang itu. Next mungkin gue akan lanjut ke horizontal laser. Ya, horizontal laser sebenarnya kayak sama-sama semua sih dengan yang lain gitu, tapi yang membedakannya itu dari shape nya sendiri yang banyak. Next ya, homing missile sama juga. Mungkin hal yang beda di sini karena kan kita mau mengejar kan gitu, kita tambahin yang namanya target untuk mengejar objek player yang kita sedang kejar gitu. Terus speednya juga untuk kecepatannya juga. Ini ada beberapa metode penting sih seperti set target ini untuk membuktikan kelas main, jadi tahu misilnya itu siapa pemainnya. Terus kayak ada juga update ya update untuk kayak kita override ya dari yang sebelumnya dari base obstacle, dan ini sebenarnya untuk kayak bergerak diri dan menghitung kalau misalnya ada target dan kalau misalnya udah ada targetnya kita langsung bergerak ke arahnya lah gitu. Oke, mungkin kita masuk sekarang ke object tools. Nah, sebenarnya tujuan overall object tool itu sebagai tempat penyempatan lah gitu. Dan mungkin ada beberapa hal yang penting menurut saya jelaskan. Pertama dari available sama induce. Kalau misalnya available ini kayak daftar objek yang kita gunakan. Terus induce ini daftar objek yang sedang aktif di dalam gamenya kan gitu. Terus ada beberapa metode penting juga, yang pertama ada obtain, itu metode utama untuk mendapatkan objek, dan ini mengambil satu dari available atau membuat yang baru kalau misalnya available kosong gitu. Terus ada juga release, ini untuk mengembalikan objek ini untuk mengembalikan objek ke daftar available atau bisa dilakukan. Terus ya untuk release coin, untuk release nya. Terus ada ya sebenarnya kayak gitu aja sih. Aku ini sebenarnya untuk kayak menyimpan dari obstacle yang ada gitu. Mungkin gue langsung skip aja ya untuk factory seperti itu. Nah, untuk di obstacle factory mungkin ada beberapa atribut yang pentingnya. Pertama itu ada weighted creator. Ini sebuah daftar yang menyimpan semua obstacle creator yang berbeda beserta weightnya atau bobot kemunculannya gitu. Nah, ini ada beberapa metode penting. Pertama dari register untuk menambahkan tipe creator yang baru, misalnya seperti homing missile creator ya, ini kita masukin ke dalam daftar ya gitu. Terus ada create random obstacle, ini sebenarnya dipanggil di main, dan metode ini menggunakan pemilihan kayak acak dan bobot ya acak dan bobot yang
acak berbobot. Sorry tadi suaranya tiba-tiba oke. Ya, kayak metode create random obstacle ini build the main, dan ini kayak pemilihan yang acak berbobot untuk memilih creator, lalu memintanya untuk kayak create sebuah himpunan lagi itu. Terus ada juga release obstacle, dan ini sebenarnya kayak saat main sudah selesai dengan sebuah rintangan. Nah ini dia diteruskan ke sini, dan factory akan menemukan creator yang benar gitu. Nah ini menggunakannya support juga dan menyuruhnya untuk kayak release rintangan atau obstacle tersebut. Oke, next ada juga ya dan lain-lain sih ya, dan ini sebenarnya kayak untuk membuat ya ini Omeng Missile Creator dan horizontal dan Omeng Missile Creator dan itu juga sih, dan ya sebenarnya kayak gitu aja sih. Basically penjelasannya ya, semua yang ada di dalam main ini uh, semua yang dalam main ini ya, untuk pertama untuk obstacle semuanya, terus untuk menyimpan factories ya, untuk ya untuk nge-create lah gitu, create supaya bisa ada dari obstacle-obstacle tersebut. Oke, mungkin untuk gue sebagai manager itu semua untuk manage dari game-gamenya sendiri, dan mungkin nah itu saja dari saya. Terima kasih, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.